Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Mustika, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 21 Sikapak Barat, Kota Pariaman. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Rini Lesmana MPD dan pengajar praktik saya Ibu Yesi Marlina SPD. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, membuat video bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaharui hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, di saat Bu Devi sedang mengajar, tiba-tiba saja Andika mengambil pena beberapa teman di kelasnya. Andika telah mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Bu Devi pun menghampiri Andika. "Kamu pasti punya alasan mengambil pena teman-temanmu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran temui ibu ya di perpustakaan. Ibu ingin tahu alasan kamu melakukan hal tersebut." Di saat jam pelajaran telah usai, Andika pun menghampiri perpustakaan untuk menemui Bu Devi. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Andika. Andika, Ibu sengaja memanggil Andika ke ruang perpustakaan ini ada sesuatu hal yang Ibu bicarakan. Tadi Ibu melihat Andika mengambil pena teman-teman Andika dan dengan sengaja mengatakan pena itu adalah milik Andika. Coba ceritakan apa yang terjadi. Hanya untuk senang-senang saja Bu. Senang melihat ekspresi teman-teman tadi. Oh begitu. Jadi Andika menganggap itu suatu kesenangan. Atasan tadi Ibu melihat Andika senyum saja melakukan hal tersebut. Tidak apa-apa. Ibu paham kalau Andika menganggap itu suatu kesenangan. Tapi bagaimana ya perasaan teman-teman Andika tadi ketika Andika ambil penanya? Kesal dan terganggu Bu. Nah, sekarang coba pikirkan, apakah tindakan Andika sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Apa kira-kira keyakinan kelas kita? Menghargai dan menyayangi orang Bu. Nah, apakah Andika sudah bergerak seperti itu? Belum Bu. Bagaimana cara Andika agar terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan ibu dan tidak mengganggu teman saat jam pelajaran. Apakah Andika bersedia memperbaiki diri? Bersedia Bu. Apa yang bisa Andika lakukan agar Andika mendapatkan kesenangan tanpa tetap menghargai orang lain? Ada Bu. bermain bersama teman-teman dan menyelesaikan teka-teki silang yang
yang biasanya Ibu kasih. Kamu suka teka-teki silang ya, Nak? Iya, Bu. Bisakah Ibu mengulang kembali pelajaran itu? Baiklah, Ibu akan pertimbangkan. Sekarang silahkan Anda masuk ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika dari kelas 4. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bu Devi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan lagi mengganggu teman saat jam pelajaran hanya untuk kesenangan. Saya bisa mendapatkan kesenangan dengan bermain bersama teman-teman dan menyelesaikan teka-teki silang. Saya lebih bisa belajar menghargai dan menyayangi teman-teman. Terima kasih, Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Bu Devi sedang membimbing kelompok melati dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Tiba-tiba saja Bu Devi dikejutkan dengan suara lengking Fazila yang marah-marah kepada Della dan berakhir dengan menendang meja di depannya. Bu Devi menghampiri Fazila dan menanyakan apa yang telah terjadi. Fazila hanya menangis dan diam. Bel istirahat berbunyi. Bu Devi pun menugasi semua siswa untuk keluar ruangan kelas dan memanggil Fazila untuk membicarakan permasalahan yang terjadi tadi di ruang perpustakaan. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Fazila. Fazila, Ibu sengaja memanggil kamu ke ruang perpustakaan ini. Ada sesuatu hal yang Ibu bicarakan. Nah, Fazila, Ibu melihat kamu tadi marah-marah kepada Della. Coba ceritakan, Nak, apa yang terjadi? Tadi saya kesal, semua tugas kelompok saya lakukan mengerjakan Della dan saya tidak mau ikut berdiskusi. Oh begitu, wajarlah kalau Fazila marah. Ibu pun akan berbuat hal yang sama jika berada di posisi Fazila. Terus apa yang kamu lakukan tadi kepada Della? Saya marah-marah, Bu, dan tanpa sengaja menendang meja yang berkata kotor. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya, Nak? Iya, Bu, habis saya dan Aska sudah berusaha menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan. Tapi Della senangnya saja tidak mau ikut berdiskusi dan bekerja sama. Oh, kamu menganggap itu tidak adil ya? Iya, Bu. Nah sekarang coba pikirkan, apakah tindakan kamu menendang meja dan berkata kotor tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati dan berbicara sopan dan santun, Bu. Penting tidak kita saling menghormati dan berbicara sopan dan santun? Penting, Bu. Nah, kalau kamu anggap penting, apa tindakan yang kamu lakukan di saat kamu marah? Harus lebih bersabar, Bu. Nah, bisakah kamu memperbaiki masalah ini? Bisa, Bu. Nah, bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Harus lebih sabar dan menahan emosi serta memberitahu Ibu jika Della tidak ikut berdiskusi dalam tugas kelompok. Setuju. Setuju dengan hal yang kamu lakukan. Terima kasih anak ya. Silahkan masuk ke kelas. Kembali belajar ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazila Ramadhani dari kelas 4. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Devi untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman kelompok saya di kelas. Saya harus banyak belajar sabar, saling menghormati dan berbicara dengan sopan dan santun kepada teman. Terima kasih, Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.